RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Pendengar dan pemirsa, setiap anak spesial ini lahir mempunyai cara yang unik dan juga bisa merasakan, memahami, dan juga merespon dunia yang ada di sekitar mereka. Mengenal kebutuhan mereka tentu bukan sekedar tugas semata, tapi sebuah panggilan hati untuk bagaimana kita memahami lebih dalam, mendampingi dengan benar, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka. Saya ingin mengajak Anda pagi ini kita akan ngobrol tentang mengenal anak spesial, dan spesial hari ini juga kami hadirkan bersama ada dua narasumber saya di sebelah kiri saya. Ada ibu guru dan ada orang tua siswa dari anak spesial tersebut. Kita boleh kenalan terlebih dahulu. Ya, boleh dipegang dulu. Ya, ibu guru siapa nih? Boleh sambil perkenalan, Bu. Iya, perkenalkan. Nama saya Valencia Sirut Suberti. Saya di sini sebagai mengajar anak yang berkebutuhan khusus, yaitu inklusi, kelas inklusi. Baik, di SDN 1 Balai Karangan ya, Bu ya? Iya, SDN 01 Balai Karangan. Baik, terima kasih. Kabarnya hari ini sehat ya, Bu ya? Iya, sehat. Oke, baik. Senyum dari gurunya sudah terlihat. Anda sudah bisa menyaksikan. Artinya anak-anak spesial ini juga sehat dan bahagia, gitu ya. Kemudian ada orang tua dari siswa yang juga spesial bersama saya di sebelah kiri saya. Ada ibu siapa nih, Bu? Nama saya Ibu Rindang Eka Fatmawati. Ibu panggilannya apa? Panggilannya Ibu Eka. Ibu Eka. Baik. Bu Eka adalah salah satu orang tua yang memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, menitipkan anak-anaknya untuk berpendidikan di SDN 01 Balai Karangan. Ini menjadi sekolah inklusi yang tentunya mendukung anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Kita akan berbincang-bincang santai saja. Ibu Ruth ya sama Bu Eka. Oke. Baik, saya mengawali dulu ke Ibu Guru mungkin ya. Iya, boleh. Oke, Bu Guru. Nah, boleh Bu kita sampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan yang inklusi dan bagaimana Ibu menerapkannya di sekolah, Bu? Iya, baik. Pendidikan inklusi ini di mana bergabung sama anak yang reguler. Kalau pendidikan yang SLB lebih ke sekolah yang luar biasa dan mencakup anak-anak yang berkebutuhan khusus semuanya. Sedangkan inklusi ini bergabung sama anak yang reguler, yang itu saya dapatkan. Jadi ada penggabungan dari anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak umum pada biasanya gitu ya. Ada penggabungan seperti ini. Dan kalau boleh cerita, Bu, di sini penggabungannya seperti apa, Bu? Atau ada tempat-tempat terkhusus nggak yang disediakan oleh sekolah ini, Bu? Iya, yang saya di sekolah ini yang saya berikan kepada anak yang istimewa ini ketika mereka mengikuti olahraga. Jadi mereka olahraganya tuh digabungkan sama anak yang reguler juga gitu. Diajarkan sama guru PJOK-nya kayak main bola, kayak gimana cara mereka melempar bola, ya sama dengan permainan anak yang biasanya juga. Nah, itu. Berarti penggabungannya ketika ada mata pelajaran ya. tertentu seperti olahraga gitu ya, ya, Bu? seperti juga ada keagamaan juga, ya gitu. Baik. Kalau proses belajar mengajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, apakah sama, Bu, dengan anak-anak pada biasanya yang punya mata pelajaran sendiri-sendiri? Mungkin kalau matematika ada gurunya, terus bahasa Indonesia ada gurunya juga yang masuk, atau khusus satu guru untuk mencakup semua siswa berkebutuhan khusus, atau seperti apa kalau di tempat ini, Bu? Ya, untuk sementara waktu itu masih satu guru. Karena anak-anak seperti ini kalau dia kayak ada perubahan pergantian guru, itu dia mulai lagi dari nol, saya lihat ya. Contohnya kalau ada kayak tamu masuk ke dalam kelas gitu, itu
kayak ada rasa kayak ketakutan kayak beda gitu. Gimana kalau ganti guru Iya, lagi iya, ya iya. itu ngulang lagi dia Pak. Itu yang saya dapat. Iya. Artinya memang ada pendekatan yang Ya, harus terbiasa mereka lihat, yang mereka biasa apa namanya kenal gitu. Kenal, Memang ya. harus ada orang-orang tertentu gitu ya, Ya Bu ya. mungkin saya lihat mungkin kayak dianggapnya kayak orang tua sendiri gitu. Sampai saya di kelas juga dipanggil mama, mama, mama ada gitu. Mama bagi mereka ketika Malahan orang tua mereka sendiri mereka panggil ibu gitu. gitu, mama untuk mereka Iya. ketika di kelas Iya, gitu di ya. kelas, iya. Ketika orang tuanya ada di luar menunggu gitu ya, Bu ya. Iya, malahan orang tuanya dipanggil ibu gitu. Oke. Kebalikan ya Pak. Berarti ada bahasa-bahasa khusus yang memang sudah mereka Iya. berikan seperti pemanggilan Iya. mama. Artinya ada kedekatan emosional yang sudah terasa gitu ya, Bu ya. Iya, ya, ya itu. Ya kayak mereka misalnya kayak mau jajan apa tuh, mama minta duit katanya. itu saya ibu panggil ibu. Mama ngulang lagi dia. Tapi kalau sebut ibu dia memang bisa, cuman entah saya pun kok mama gitu kan. Iya, Mungkin saya pun ya menerima mungkin senyamannya mereka gitu Iya, kan. Mungkin iya. karena mereka ada nyaman gitu kan. Ya, itu sih ya yang saya dapatkan ya. Iya, iya. Sudah memanggil mama, kedekatan emosional sudah terjaga gitu ya. Wah, ini luar biasa. Kalau kita yang baru masuk mungkin cuma dilihat saja, bahkan takut, tapi ibu gurunya sudah dipanggil mama. Sebagai orang tua di sekolah gitu ya. Nah, kita juga pengen tahu ini kan sekolah inklusi ini kan penggabungan seperti itu ya, Bu ya. Iya, pergabungan. Penggabungan. Nah, ketika adanya anak-anak yang apa namanya, anak-anak pada umumnya, kemudian anak-anak berkebutuhan khusus, apa yang menjadi perhatian atau catatan bagi guru, terutama ibu sendiri sebagai pengajar anak-anak kebutuhan khusus ini ketika mereka dilakukan penggabungan, ketika mungkin di mata pelajaran penjas atau agama, apa yang menjadi catatan ibu yang memang harus ibu awasi? Ya contohnya kayak yang tunggu bicara ya Bu ya. Kayak itu Tunarungu ya? Tunarungu itu kan biasanya dia tuh minder kalau ikut keagamaan. Nah, Ya. jadi saya dampingi. Biasanya dia bilang enggak gitu. Kayak bahasa itu kayak nunjukin kalau dia nggak mau gitu. Saya ayo gitu kan. Saya bilang nanti ibu yang ikut, dia ikut sebentar habis itu balik lagi kayak gitu. Biasanya kalau ada istirahat gitu Pak, saya ajak mereka kayak misalnya contohnya ke kelas mereka, ke kelas gitu, ngajak mereka main. Ya saya izinkan mereka untuk bermain sama teman-temannya gitu. Iya kayak rangkul gitu. Habis itu selesai istirahat mereka kembalikan lagi, Bu pinjam ya Bu ya, iya boleh gitu. Bu ke kelas Bu ya, iya boleh gitu. Nanti kalau udah selesai main kasih Bu lagi ya, iya Bu atau mereka gitu, kayak yang minjam sebentar gitu, ajak main. Mereka senang main sama kakak-kakaknya. Kakak-kakak juga nyambung Bu. Baru di sekolah ini juga menerima anak yang seperti ini, dan mereka juga manggil sesuai, kayak enggak ada kayak bully juga nggak ada di sini. Mereka manggilnya kayak sesuai namanya juga, enggak ada. Mereka kayak kan kebanyakan ke anak kalau nggak tahu kan woi gitu kan. Itu baik. Berarti mereka sudah mengenal teman-teman yang berkebutuhan khusus ini ya. Mereka kenal namanya, malah mereka kenal juga namanya. Ini siapa namanya Bu? Ini siapa namanya Bu? Mereka tanya-tanya gitu. Karena mereka ingin ngajaknya ngobrol juga Pak itu ya. Berarti benar sekali apa yang tadi anak-anak bilang mama ke gurunya sendiri, ini tercipta karena mereka selalu dilihat, diawasi oleh gurunya kemanapun, bahkan nanti sesudah penggabungan dibawa lagi. Artinya kedekatan ini yang membuat mereka sehingga merasakan, oh guruku ini menjadi mamaku gitu loh. Baik. Oke, terima kasih Bu Ruth gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ruth juga bagaimana sekolah ini adalah sekolah penggabungan ya, sekolah 01 Balai Karangan penggabungan dan menjadi sekolah inklusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga. Lalu kita ke orang tua siswa ya. Orang tua siswa ini
yang muncul di benak ibu ketika tahu oh ada nih sekolah inklusi di SDN 01 Balai Karangan. Oh boleh nih saya menitipkan anak saya untuk belajar di sana. Apa yang terbesit di benak ibu waktu itu, Bu? Senang sekali ya, karena kalau saya dulu tuh pengennya tuh anak saya tuh sekolah menggunakan seragam kan. Kan dulu kan tidak bisa diterima di sekolah manapun kan. Tapi setelah ada sekolah inklusi ini, alhamdulillah anak saya bisa sekolah dengan menggunakan seragam, ada guru pengajarnya, terus ada juga teman-teman yang lainnya itu, Mbak, yang sama itu. Anak-anak berkebutuhan khusus lainnya gitu, Mbak. Jadi kayak ada temannya ada gitu ya, Bu, ya? temennya gitu, Mbak. Ternyata tidak sendirian gitu, Mbak. Di uji yang seperti ini ternyata masih banyak juga gitu loh. Artinya dengan adanya teman-teman kebutuhan khusus ini, kemudian orang tua mereka yang kami saling support, Wah. saling sharing. Apa sih sebenarnya anak ibu kenapa gitu? Kan beragam ini nih. Ada yang ADHD, ada yang speak delay. Terus kayak lidah tuh tunarungu kan seperti itu, lain-lain beragam. Ada yang Down syndrome Ada juga. Wah. Ada. Cuman nggak mas. Oke. Wah, ini kehadiran anak-anak dengan orang tua yang menitipkan anak mereka di sini menjadi sebuah penyemangat juga gitu ya, Bu, ya? Penyemangat iya. Bahwa kita sama-sama punya harapan yang sama untuk anak-anak kita bisa bersekolah di sini. Bersekolah ya, setara dengan anak-anak yang lainnya, bisa diterima juga gitu loh. Baik, bisa diterima, bisa setara sama anak-anak yang lainnya, yang artinya punya mimpi. Punya gitu ya? mimpi sama seperti yang lainnya juga Oke. gitu. Biarpun sebenarnya anak kita anak istimewa gitu, Bang. Baik, karena kita mengenal kebutuhan anak spesial, saya pengen tahu kalau tadi harapan ibu ketika tahu ada sekolah di sini, lalu ketika ibu tahu juga anak ibu ternyata anak yang spesial nih, anak yang istimewa ini, boleh diceritakan gak sih, Bu? Pertama kali ibu tahu ketika kapan? Kalau dari awalnya itu umur 2 bulan ya, Mas. Itu udah tahu sebenarnya, udah curiga. Kok Lida ini biarpun di keramaian kenapa tenang aja gitu. Ya. Kok enggak terusik sama sekali. Tapi itu belum ada diagnosa dari dokter kan. Setelah pergi ke Malaysia, cek, rupanya benar. Anak ini ya diagnosanya sih enggak bisa mendengar gitu, Bah. Sebenarnya udah diupayakan ya waktu itu pakai alat bantu dengar, tapi juga enggak membantu, enggak membantu sama sekali. Terus saya bingung kan. Akhirnya ya seiring berjalannya waktu adalah seperti orang-orang yang baik yang mau memberi input yang bagus. Suatu misal enggak usah khawatir, ini bisa diarahkan ke sini gitu. Yang menyemangati penting, gitu iya, ya, Bu, ya? menyemangati, enggak usah kecil hati gitu. Dan saya juga tahu pasti enggak ada kan ciptaan Tuhan yang gagal produk gitu, Bah. Pasti semuanya anak itu lahir dengan keistimewaan masing-masing, membawa kelebihan masing-masing gitu. Masih ada banyak harapan Iya, yang masih bisa banyak kita harapan. tumbuhkan di anak itu gitu ya, Bu, ya? Iya. Baik, wah ini luar biasa. Ketika tahu di umur 2 bulan, artinya Lida ini punya saudara nggak sih, Bu, sehingga ibu bisa menafsirkan, oh ketika keramaian kok dia nggak bisa merespon gitu kan, sedangkan kakak-kakaknya atau adiknya ini bisa tahu. Ini Lida anak keberapa sih sebenarnya, Bu? Lida ini sebenarnya anak keempat, anak terakhir. Kalau kakak-kakaknya kan semuanya ya biasa gitu. Ketika kakak-kakaknya dulu di umur Lida, bagaimana mereka, Bu? Kalau umur 2 bulan tuh kan suatu misal dengar bunyi pintu ketutup, kebanting gitu kan terkejut. Lida nih enggak. Jadi situ udah curiga, nih Lida kok orangnya anteng banget ya, saya bilang gitu. Kok sama sekali enggak terusik, enggak terganggu sama sekali gitu, Bah. Biarpun di keramaian gitu loh. Dari umur 1 bulan artinya ibu masih memahami kalau memang anaknya pengen diem aja, pengen ya udah anak yang tenang nih gitu kan. Nah yang di umur 2 bulan baru ibu mulai curiga. Kenapa nih kok berlanjut-lanjut gitu kan? Iya, tapi dari pihak
keluarga waktu itu biasa anak segitu tuh kayak gitu katanya iya, gitu iya. kan. Mereka enggak percaya gitu, Iya, Pak. Akhirnya setelah umur 2 tahun waktu itu dibawa lah ke Malaysia untuk berobat. Baik. Setelah setelah merasakan lebih jauh lagi, lebih Iya. dalam lagi, akhirnya mulai merasakan kecurigaan dan dibawa ke dokter sehingga tahu kondisi Iya. aslinya seperti itu ya Bu ya. Dan ternyata keyakinannya benar selama ini. Memang firasat ibu adalah yang paling benar gitu ya Bu ya terhadap apa yang ada di anaknya seperti itu. Iya. Nah, ketika tahu kondisi anak sudah seperti ini di umur 2 tahun ya Bu ya, Iya. sudah tahu kalau memang fix si Lida ini adalah anak yang spesial. Apa langkah selanjutnya dari ibu yang memang sudah dirancang, bukan dirancang sih lebih Yang ke bisa dilaksanakan ke depan untuk masa depan Lida. Apa yang ada di pikiran ibu saat itu untuk ke depannya Lida? Kalau awal-awal itu ya setelah tahu itu ya Mas, bagaimana caranya supaya hanya sedikit saja harapan kalau suatu misal dia bisa mendengar seperti anak yang lainnya. Waktu itu dicarikanlah alat bantu dengar. Ya, biarpun itu tidak membantu sama sekali akhirnya kan. Tapi setelah berarti sudah sempat dicari gitu ya Bu ya? Udah pakai alat bantu dengar juga waktu itu, tapi sama sekali tidak ada manfaatnya gitu Mas. Nah setelah itu mendengarkan saran-saran dari orang-orang kan, ya mereka bilang sih katanya carikan aja nanti pendidikan yang bagus atau explore aja dari kecil apa sih kemauan bakatnya. Kita dengarkanlah saran-saran dari orang-orang waktu itu. Jadi dari kecil tuh ya saya mencoba semaksimal mungkin supaya dia tuh mandiri gitu. Dan alhamdulillah anaknya tuh cepat nangkap. Iya, seperti mandi sendiri, terus makan sendiri gitu tuh. Ikut membantu pekerjaannya ringan-ringan seperti menyapu gitu tuh. Artinya respon dia terhadap keadaan jauh lebih baik gitu ya Bu ya? Iya, dan itu sangat melegakan gitu. Sangat melegakan sekali. Oh gini ya, karena doa saya waktu itu gini Mas ya. Ya Allah saya bilang gitu, beri saya kemudahan untuk mendidik anak ini, saya gitu kan. Itu yang saya ucapkan tiap hari kalau saya berdoa. Ketika sudah terlihat si Lidanya bisa merespon, melihat, kemudian bertindak, membantu segala macam, ini yang membuat ibu, wah akhirnya dia bisa responsif juga gitu ya Bu ya? Iya, dan benar kata orang ya, setiap anak tuh kan punya kelebihan masing-masing ya. Nah si Lida ini adab intuisinya kepada orang tua tuh jauh lebih bagus gitu. Dari Adab kecil. sopan santun ya Bu? Iya, dengan orang tua. Kalau suatu misal ada yang tidak benar pada diri saya, suatu misal saya pakai kerudung nih menceng atau apa gitu kan, dia yang tahu dibetulkannya Pak. Wah mantap sekali ya. Kalau bapaknya pulang terus duduk gitu diambilkan air minum gitu tuh, tanpa kita suruh tuh Pak. Iya. Tanpa kita suruh. Malah kadang orang tuh bilang ya, nggak nyangka kalau Lida tuh anak yang nggak bisa mendengar. Iya kan Bu? Iya. Iya, karena kalau satu misal saya bilang Lida minta tolong ambilkan ini, padahal cuma bilang seperti ini saja biasa tanpa bahasa isyarat, tahu dia. Berarti dia jauh lebih memahami di balik telinga dan keterbatasan yang dia rasakan, tapi jauh lebih ada kepekaan di dalam pikiran dia gitu ya Bu ya. Benar. Untuk melihat respon yang ada gitu. Wah, ini luar biasa. Nah, ini berkaitan juga dengan ketika Lida di sekolah atau mungkin teman-teman Lida di sekolah gitu ya. Kita pengen tahu nih, ibu guru kan punya banyak atau beberapa murid yang mungkin sudah tergabung di SDN 01 Balai Kerangan. Dan ini kan beda-beda Bu ya. Gimana ibu melihat, oh ini beda nih, oh ini beda. Cara mengidentifikasinya kalau dia nih seperti ini, perlakuannya harus kayak gini, yang satunya harus kayak gini, itu gimana sih Bu? Oh iya, itu harus ada pendekatan sih. Yang pertama, kalau si Lida nih saya udah kenal sikapnya. Misalnya nih dia punya jajan nih, Lida bagi satu, katanya nggak mau dia kan. Lida bagi satu aja sama ibu. Kalau dia tahu kalau dia ada bagikan sama saya, tapi saya bagikan sama teman, dia marah sama saya balik.
nggak boleh kasih orang itu gitu, nggak boleh gitu kan. Kalau kasih saya ya saya yang harus makan ya, nggak boleh. Biasanya temannya juga bilang gini, Bu, pinjam tuh minta gitu kan, Bu pinjam katanya kan, pinjam gitu katakan, dia mau minta jajannya Lida. Terus saya bilang, tunggu ya nanti ibu minta Bu, pinjam katanya. Iya tunggu sebentar ya. Saya minta nih sama Lida udah tahu, dia nggak mau ngasih, dia tahu yang minta tuh temannya, dia nggak mau. Saya juga tahu karakternya Lida, misalnya kalau pengurangan tuh dia memang nggak mau sama sekali. dia bisa misalnya 10 dikurang 10 dikurang 5 dia bisa isi, sedangkan 1 dikurang 1 dia nggak bisa isi. Karena dia memang nggak mau dikurang sampai 0, nggak mau dia, memang nggak mau dia. Gitu. Iya. Dia nggak mau kurang sedikit, nggak mau. Misalnya 3 kurang 1 dia nggak mau tuh, 2 asal dia nggak mau. Dia cari yang besar biar lebih menantang nggak sih jadinya? Kalau yang ada juga yang karakternya nggak bisa dikasarin. Nah, kalau saya kasarin tiba-tiba nangis. Habis itu saya peluk, dia merajuk lagi kan. Saya peluk lagi kan, saya elus baru gitu, tenang gitu. Saya juga nggak mau gimana ya, karena saya juga ngerasa bersalah buat luka gitu. Karena ini kebanyakan anak yang kayak gini, kalau kita ini apa ya, ingatnya kuat. Maksudnya dia kalau hatinya terluka, dia kayak ada rasa ketakutan ya saya lihat ya. Jadi makanya sebelum dia pulang, kalau saya ada marahkan, saya harus selesaikan masalah ini dulu. Biar besok dia datang sekolah tuh nggak ada masalah, dia yang nggak nangis gitu. Itu nggak sih. merasa canggung. Iya. Gitu ya, moodnya bagus, semangat lagi ke sekolah gitu ya. Iya itu. Dan ini kan sulit gitu ya Bu ya. Iya. Dan kalau kita mungkin mendengarkan cerita ini kayak membayangkan kita kayak merayu, habis itu ada yang nggak mau dirayu, kita melakukan pendekatan khusus, terus ada yang nggak mau didekatkan dengan secara khusus, dan cari cara lagi nih, harus cari cara lagi nih, harus seperti ini lagi nih. Ini kan nggak mudah gitu ya Bu ya. Iya, ada juga anak yang takut sama ketinggian, ada juga yang kayak gitu Pak. Iya. Selama proses ngajar selama ini Ibu, kalau boleh tahu mulai ngajar anak-anak spesial ini tahun berapa Bu? Tahun 2023. 2023. Iya. Artinya kurang lebih 2 tahunan gitu ya? Iya Pak. Nah, selama proses 2 tahunan ini kan nggak mudah gitu ya Bu ya, sehingga pada akhirnya tadi mamanya Lida mengatakan kalau Lida sekarang lebih responsif, ayahnya datang sudah diambilin gelas. Ini kan artinya terlihat perkembangannya di situ. Ini bagaimana Bu kisah suka dukanya mengajar mereka selama 2 tahun lebih ini? Suka duka banyak sekali yang saya rasakan di kelas. Bagaimana saya harus mengenal sikapnya mereka, bagaimana saya harus kayak cari apa sih yang mereka takutin gitu. Kalau mereka takut, misalnya gini Pak, gimana ya cara kalau anak tuh takut sama suatu, misalnya ada yang takut sama balon biasanya. Berarti mengidentifikasi ketakutan mereka gitu ya? Iya, kita harus lihat juga. Anak nih, karena pernah saya di balon, anak nih takut lari. Saya pikir dia mau dipukulin sama teman atau gimana kan? Ternyata dia takut sama balon. Jadi misalnya kalau mereka nggak mau nulis nih atau gimana, saya ini tunjukin yang mereka takut, lama-lama mereka ini ngikut gitu Pak. Itu sih yang saya dapat gitu. Baru kalau misalnya ada nggak mau nulis, ada yang ini Ibu telepon ya mama nanti, itu mereka yang nulis tuh. Nah, kadang saya nggak paksa juga, misalnya kalau anaknya nggak mau nulis yang ini, saya pindah di yang lainnya. Habis itu kalau di ini moodnya udah baik, baru saya pindah lagi ke anak tersebut lagi gitu Pak. Iya. Mencari waktu tersendiri gitu ya, melihat karakter anak ini lagi nggak bisa diginiin pas waktu itu gitu ya. Iya. Oke, ini ada nggak sih Bu, karena kan di sekolah itu kan nggak selalu sama moodnya, nggak selalu sama ritmenya gitu ya. Nah, ketika anak-anak sudah belajar bersama Ibu, kan ada catatan-catatan khusus gitu Bu. Gimana Ibu menjalin kerjasama juga dengan orang tua ini? Iya, biasanya kan kalau di sekolah kan ada yang nggak mau nulis nih.
saya kasih ini tiba-tiba anak ini nangis kena saya telepon orang tua ya. Oh bu, anak ibu ini nangis karena nggak mau gini-gini. Oh nggak apa-apa bu, kata mamanya bilang kan orang tuanya. Oh nggak apa-apa bu, maaf ya bu gini-gini. Saya ngerasa nggak enak sih karena nangis kena saya sendiri kalau di sekolah tuh. Baru misalnya anaknya setiap hari saya kasih catatan kayak orang tuanya. Oh pak, ya siapa pun yang jemputnya, misalnya kakak ya abang ya, mama ya kak atau bapak ya, saya kasih tahu gini sama orang tuanya, pak anaknya kayak gini-gini tadi ini, baru misalnya saya harus kasih kayak perkembangan gitu setiap anak itu, perkembangan sehariannya. Misalnya dia yang nggak mau belajar tiba-tiba mau belajar itu saya kasih tahu, misalnya besok apalagi perkembangan saya kasih tahu setiap hari terus gitu. Saya minta bantuan orang tua juga gitu ya. Tapi sejauh ini bagaimana perkembangan anak-anak ini Bu? Di sekolah ya? Iya di sekolah. Ya yang dulunya misalnya kayak sampah apa mereka saya bilang buang ya di tong sampah gini. Oh ya katanya kak, ya bu buang. Dia ngikut ngebeo juga dia. Ya, lebih enak sih Pak karena makin meningkat kayak pengetahuannya, dia juga paham komunikasi saya sama dia kayak gimana ya, itu sih lebih komunikasinya lebih ini bisa paham bahasa, nyambung ya Pak, memahami apa yang kita berikan gitu ya. Iya dia lebih paham gitu. Misalnya ambil pensilnya, keluarkan bukunya, nyanyi juga kan tadi. Iya semangat tadi nyanyinya. Nyanyi juga semangat, apalagi tiba-tiba nyanyi Indonesia itu cuma nada gitu kan. Dia hafal ini nadanya, iya lucu. Jadi di kelas tuh nggak ada rasa capeknya, saya lebih semangat untuk ngajar mereka. Wah, ya. Melihat ekspresi mereka gitu ya. Iya Pak. Baik, Bu Eka, tadi perkembangan sudah disampaikan oleh Bu Ruth. Kalau anak-anak sudah mengalami banyak perkembangan, apa harapan Ibu ketika sudah mendengarkan perkembangan anak ini, terutama anak-anak yang sekolah di SDN 01 Balai Karangan ini, Bu? Pastinya sangat menyenangkan ya Mas ya, bersyukur sekali karena progresnya juga bagus setiap harinya. Dalam artian ibu guru ini juga kreatif sekali gitu loh, memberikan pengajaran tapi sekaligus memberikan input yang bagus untuk orang tua juga. Suatu misal kayak Lida pulang sekolah, dia langsung memberikan pelajaran dia hari ini ke orang tua. Jadi kan antara anak didik dengan orang tua kan semuanya bersinergi gitu. Itu lebih bagus sih. Lebih bersyukur aja. Terjalin adanya komunikasi yang bagus gitu ya, Bu. Baik. Dan Bu Ruth, apa harapan anak-anak ke depannya? Apalagi Ibu yang bersentuhan langsung dengan anak-anak ini, kemudian juga harapan kepada orang tua ke depannya seperti apa? Harapan saya supaya pendidikan inklusi ini lebih berkualitas, lebih ditingkatkan lagi. Dengan adanya pendidikan inklusi ini, anak-anak bisa berkomunikasi yang baik sama temannya di lingkungan yang seperti ini, di dalam kelas maupun di luar. Baru ada pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah dan mereka juga terapkan di rumah. Itu harapannya untuk orang tua ya. Untuk orang tuanya lebih semangat, jangan putus asa. Lebih berjuang gitu. Kita sama-sama berjuang. Saya berjuang di sekolah dan orang tua berjuang di rumah gitu. Karena saya di sekolah juga saya terapkan bagaimana saya menjadi orang tua untuk mereka gitu. Walaupun saya di sekolah terbatas untuk mengajar mereka, terbatas waktu, terbatas untuk berkomunikasi sama mereka, tapi saya punya harapan bagaimana saya harus berjuang untuk mereka dan untuk mereka mencapai setiap mimpi yang mereka inginkan ke depannya, mimpi mereka bahkan mimpi orang tuanya mereka. Walaupun secara saya lihat perjuangan mereka memang sangat luar biasa, dari walaupun mereka tidak mengungkapnya secara langsung, tapi saya lihat bagaimana anak ini berusaha untuk mereka bisa menulis, berusaha untuk mereka bisa berkata-kata dengan baik dan jelas, berbahasa yang tepat. Bagaimana mereka harus berjuang, memang perjuangan mereka
walaupun saya nggak ngerasa, tapi saya melihat di dalam kelas tuh biasanya pas saya lihat mereka biasa mau netes gitu air mata, karena ya Tuhan gitu, anak yang kayak gini juga berjuang mereka sama diri mereka sendiri. Bagaimana anak yang normal gitu kan, normal tapi nggak berjuang tuh, mereka memang nggak ngerasa mereka memiliki semua gitu, mereka nggak bersyukur mereka memiliki semua. Sedangkan anak yang mengalami kekurangan yang seperti ini, mereka harus berjuang. Bagaimana mereka menyebut kata-kata, melontarkan kata-kata mama, bapak itu maka sehari itu misalnya kalau mereka ada nyebut kata mama, bapak, itu saya udah rasa senang nah. Karena ketika mereka menyebutkan kata-kata cuman mama, itu perlu perjuangan, perlu ada dorongan dari diri mereka sendiri itu. Baik, wah. Dengan cuma menyebutkan kata mama, bapak, bagi anak-anak yang biasa mungkin mudah. Iya. Tapi bagi anak-anak spesial ini hal yang sangat luar biasa, karena perjuangan untuk bisa berkata dengan lancar, terutama anak-anak yang mungkin sulit untuk berbicara, ini juga salah satu bagaimana bisa melihat progres dari mereka. Terakhir saya pengen bertanya ke Bu Eka yang ada di samping saya. Ya. Bu, pernah nggak sih Lida mengatakan atau memberikan isyarat ke ibu kalau dia pengen bercita-cita menjadi apa? Sejauh ini belum ada ya Pak yang saya tangkap ya. Mungkin tapi kalau melihat minat dan bakatnya, mungkin saya bisa mengarahkan minat dan bakatnya, karena dia suka menggambar ya. Jadi saya ikutkan dia ke lomba-lomba gitu. Itu aja. Dengan apa yang ada, semoga nanti bisa tercapai. Amin. Dengan apa yang sudah kita lihat secara pelan-pelan, semoga ini menjadi sebuah harapan-harapan seterusnya, sehingga mimpi-mimpi dia juga bisa tercapai seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu Ruth sudah mengajar dengan hati, dengan sepenuh hati, memberikan perjuangan yang luar biasa. Terlebih untuk orang tua yang sudah mau menerima, memberikan hal yang layak untuk anak-anaknya, sehingga anak yang spesial ini adalah anak-anak yang sama halnya dengan anak-anak biasa pada umumnya. Mereka berhak bermimpi, mereka berhak untuk melangkah lebih maju lagi. Saya Franciscus Albert, sampai jumpa. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.